Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Indah Nisa dari program studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, pada kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul pendekatan psikoanalisa. Kalian sudah pernah belum sih mendengar apa itu pendekatan psikoanalisa atau kalian yang sudah pernah mendengar atau yang belum, mari kita pelajari ya lebih lanjut pada penjelasan yang akan saya paparkan. Nah, di sini ada tokoh dari psikoanalisa atau disebut juga Bapak psikoanalisa. Nah, yaitu Sigmund Freud. Nah, itu menyatakan bahwa alam bawah sadar merupakan sebagian besar dari pemikiran. Nah, sedangkan pemikiran yang sedang kita lakukan itu adalah hanya sebagian kecil saja. Alam bawah sadar itu merupakan tempat menyimpan pemikiran-pemikiran yang rumit seperti nafsu, insting, dan yang lain-lain yang nggak bisa kita utarakan secara langsung eh, pada penyampaian pada apa yang kita rasakan gitu. Jadi semua itu tuh hanya ada dalam pemikiran-pemikiran di alam bawah sadar kita. Nah, habis itu ada juga kayak emosi dan trauma. Itu tuh kita mungkin di luar itu hanya kita memperlihatkan tuh seperti apa bentuk traumanya, tapi apa yang kita rasakan itu hanya ada di dalam bawah sadar kita. Kadang kita juga nggak merasa ya kalau misalnya kita trauma akan hal ini. Cuman yang yang terlihat di kehidupan nyata hanya kita mungkin menghindar atau seperti apa yang padahal di dalam bawah sadarnya kita itu mengalami trauma atau emosional yang berlebih. Terus menurut Sigmund ini sumber dari motivasi terhadap hasrat individu itu yang bersifat sederhana sehingga yang bersifat kreatif. Jadi kekreatifan itu juga ada pada alam bawah sadar kita. Jadi kayak pemikiran-pemikiran di alam bawah sadar kita itu yang membuat kita melakukan sesuatu. Jadi seperti yang kayak yaitu kekreatifan atau emosional, nafsu kayak gitu digerakkan dari pemikiran-pemikiran di alam bawah sadar kita. Terus mempelajari alam bawah sadar melalui pengalaman masa lalu, pengalaman masa mendatang hingga pengalaman atau pengulangan dari masa lalu. Jadi, mohon maaf ya, saya ulangi lagi. Jadi, mempelajari alam bawah sadar melalui pemahaman masa lalu, pengalaman masa mendatang, hingga pengulangan dari pengalaman masa lalu. Jadi, psikoanalisa itu apa yang kita lakukan sekarang ini atau masa depan itu ada berpengaruh dari adanya pengalaman masa lalu. Jadi kayak sifat-sifat yang timbul dari kita sekarang itu, apa yang kita lakukan dari sekarang itu karena uh, adanya pengaruh di masa lalu kita. Kita mengalami seperti apa, itu tuh yang menggerakkan kita untuk di masa yang sekarang atau yang masa akan mendatang nanti. Seperti itu. Terus, di dalam psikoanalisa itu ada struktur kepribadian. Nah, yaitu ada 3 nih, id, ego, dan superego. Nah, id sendiri itu menurut Sigmund merupakan komponen utama dari manusia. Jadi kayak pasti id itu ada di setiap manusia gitu. Terus adanya sifat id ini itu mulai dari lahir tuh sudah ada, yaitu id ini itu digambarkan seperti rasa keinginan. Jadi keinginan kita apa kita ingin ini, ingin itu. Dari kecil kita sudah mengalami itu. Bahkan dari kita lahir, itu tuh rasa keingin itu sudah ada ya. Bisa disebut dengan nafsu ya. Terus di id ini itu bermaksud pada sifat keinginan atau kebutuhan. Jadi kayak kita butuh apa, keinginan kita tuh seperti apa dalam kehidupan kita. Nah, terus ada juga ego.
Nah, ego ini adalah pengembangan dari it, di mana dengan adanya ego ini tuh kita tuh mampu mencapai atau mampu terpenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Jadi kayak it itu kan tadi keinginan. Nah, di ego ini kita dapat mencapainya. Jadi ego ini yang eh, di mana ego ini tuh mempengaruhi kita harus dapat apa yang kita inginkan atau kita yang butuhkan. Nah, di ego ini itu menurut eh, Freud, menurut Sigmund tadi itu digambarkan bahwa it itu sebagai seekor kuda, sedangkan ego itu penunggangnya. Jadi eh, kuda ini, ego ini menggerakkan it, di mana ego ini seorang penunggang, it ini seorang kuda. Jadi ego ini, penunggang ini menggerakkan atau mengarahkan kudanya, yaitu it-nya. Seperti itu. Terus ada super ego. Nah, kita perlu tahu nih super ego itu apa. Nah, super ego ini itu merupakan komponen terakhir yang ada di manusia. Nah, super ego ini itu adalah membatasi antara it dan ego. Jadi kan it itu keinginan, ego itu yang mampu memenuhi eh, keinginan tadi dari it itu. Nah, super ego ini tuh adalah penengahnya karena nggak semua yang kita inginkan itu harus terwujud. Jadi, super ego ini yang membatasi antara it dan ego. Di mana super ego ini itu menjadi dasar dalam membuat keputusan. Jadi, apa yang kita putuskan, apa yang kita mau, apa yang kita ambil itu adalah keputusan dari super ego. Jadi kita misalnya kita lihat nih, it ini kita keinginan hanya sekedar ingin atau kebutuhan. Jadi kita harus bisa nih memilih-milih yang mana yang harus benar-benar dipenuhi dulu atau yang eh, hanya sekedar keinginan nafsu saja. Nah, itu super ego yang menggerakkan. Jadi kalau kita ingin terus untuk mendapatkan apa yang kita ingin, itu kan nggak baik buat kita. Nah, ego ini kan sebagai yang memberikan perwujudan dalam keinginan kita. Nah, itu tuh juga eh, jika terlalu berlebih itu bakal eh, merugikan kita. Jadi super ego ini menjadi pemikiran bahwa nggak semua itu harus terpenuhi. Jadi keputusan kita untuk, oh, kita harus memilih, kita nggak boleh nih terlalu berlebihan. Oh, kita harus bisa membatasi nih. Nah, itu tuh pemikiran-pemikiran dari super ego. Nah, setelah itu kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa menurut pendekatan psikoanalisa ini, kita manusia itu digerakkan dari adanya pengalaman masa lalu dan pengalaman bawah sadar, dan juga digerakkan karena adanya komponen seperti it, ego, dan super ego yang menjadi alasan kita melakukan sesuatu. Jadi semua ini itu tuh terorganisir. Jadi semua itu adalah satu paket. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi itu selalu berkesinambungan seperti itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangannya pemahaman saya dalam penyampaian ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.